صلاة الله سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Terlanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Umdatul Ahkam, dan kita masuk pada hadis yang ke-10, masih dalam bab taharah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mendahulukan bagian sebelah kanan daripada bagian kiri, baik ketika memakai sandal, bersisir ataupun bersuci. Bahkan dalam semua urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan yang kanan-kanan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita petik. Apa saja? Pertama, yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini, taqdimul yamin lil asya'i thayyibati wa huwal afdalu syar'an wa aqlan wa tibban. Disyariatkan mendahulukan yang kanan untuk sesuatu yang baik-baik, dan itu hukumnya afdal berdasarkan syar'i, akal ataupun kesehatan. Kemudian yang kedua, sebaliknya daripada yang pertama, bahwa yang kiri-kiri itu lil asya'il mustaqdar, dipakai untuk perkara-perkara yang dianggap kotor, baik secara syar'i ataupun secara akal. Dari sini kita tahu tentang keutamaan menggunakan yang kanan, baik tangan ataupun kaki. Karena begini, kenapa kemudian syariat ini mensyariatkan kita untuk mendahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri? Pertama, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan seperti itu. Dan tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencontohkan seperti itu tidak datang dari dirinya, tapi wahyu yang memerintahkannya. Yang kedua, menggunakan yang kanan itu dalam rangka menyelisih setan. Karena dalam beberapa perkara setan itu selalu menggunakan yang kiri-kiri. Contoh ketika makan dan minum, setan itu selalu menggunakan tangan kiri untuk makan ataupun untuk minum. Jadi dengan kita mendahulukan yang kanan itu, hakikatnya kita sedang menyelisihi syaitan. Kemudian yang ketiga,
Dari sini kita tahu bahwa tangan kanan itu lebih mulia, lebih terhormat dibandingkan tangan kiri. Makanya ibu ajarkan kepada anak-anak ibu, baik ketika makan, ketika minum, ketika menggunakan pakaian, celana ataupun menggunakan sandal. Perhatikan, jangan sampai kemudian anak-anak kita mendahulukan yang kiri, akhirnya jadi kebiasaan. Kemudian juga yang keempat, bahwa ini bagian daripada adab bersama manusia. Ketika seseorang bersalaman umpamanya, bersalaman, tangan ketemu tangan, kalau seandainya kita serahkan yang kiri, sementara lawan daripada orang yang salaman itu menggunakan tangan kanan, tentu tidak ketemu juga kan, yang satu ngadap sana, yang satu ngadap sini kan. Yang kedua memang tangan kiri untuk kotoran, sehingga qillatul adab, jadi sedikit adabnya jadinya. Jadi menggunakan yang kanan itu bagian daripada adab bermuamalah dengan manusia. Lebih daripada itu, menggunakan yang kanan ini karena tafaul. Tafaul itu artinya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kalau di dunia saja kita mendahulukan yang kanan, maka di akhirat mudah-mudahan kita termasuk ashabul yamin, orang yang senantiasa berada di sebelah kanan. Karena orang yang berada di sebelah kanan nanti pada hari kiamat itu adalah orang-orang yang diselamatkan Allah. Tapi sebaliknya, orang-orang yang ada di sebelah kiri justru mereka adalah orang-orang yang digiring ke neraka. Jadi dari dunia saja kita sudah diarahkan ke yang kanan. Karena di akhirat ashabul yamin, mereka adalah orang-orang yang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi itu kenapa kemudian alasan-alasan kita mendahulukan yang kanan itu karena alasan-alasan seperti ini. Apalagi sekali lagi bahwa sunnah Nabi SAW, baik dari ucapan beliau ataupun perbuatan beliau, itu selalu menggunakan yang sebelah kanan, baik tangan ataupun kaki. Kemudian juga diantara faedahnya hadis ini, bahwa kalau kita cermati hadis ini mengajarkan kepada kita untuk perbaikan manusia, untuk penjagaan manusia supaya manusia itu terhindar dari bahaya dan madharat. Umpamanya orang makan dengan tangan kiri sementara dia cebok dengan tangan kiri, berarti secara kesehatan membahayakan. Karena boleh jadi ketika dia mungkin cebok kurang bersih, ada kotoran atau najis kemudian menempel di tangan, kemudian kita gunakan makan. Ataupun umpamanya memasukkan sesuatu, pakai celana ataupun pakai sandal dan begitu seterusnya. Terkadang kalau menggunakan kaki kiri itu karena tidak terbiasa, bisa saja kemudian dia jatuh, kepleset atau apa gitu kan. Intinya bahwa syariat ini mengajarkan keselamatan dan kebersihan. Makanya kalau kita lihat banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW, bukan hanya perkara makan dan minum, tapi hampir seluruhnya dalam kehidupan Nabi SAW, kecuali yang dikecualikan menggunakan yang kiri. Umumnya Nabi SAW menggunakan yang kanan-kanan. Bahkan kalau seandainya ada perkara yang tidak ada dalilnya apakah harus kiri atau kanan, tetap kita kembali kepada hukum asal menggunakan yang kanan. Begitu kata para ulama, karena kondisi tentang masalah mendahulukan kanan dan kiri ini terbagi menjadi 3 kondisi ya. Pertama, sesuatu yang sifatnya mulia, sesuatu yang sifatnya baik, indah, maka mendahulukan yang kanan lebih baik dibandingkan yang kiri.
Contoh seperti makan, minum, pakaian, wudhu, mandi, pakai sandal, bersisir, dan begitu seterusnya. Maka ini kan sifatnya mulia, maka dahulukan yang kanan dibandingkan yang kiri. Tapi sebaliknya sesuatu yang buruk, umpamanya seseorang itu buang hajat kecil, buang hajat besar, atau membuang sesuatu dengan tangan kita yang sifatnya kotor gitu ya, maka tentu menggunakan yang kiri jauh lebih baik lagi. Ya, masuk kamar mandi, keluar masjid, melepas sandal, dan begitu seterusnya. Tapi kalau tidak ada suruhan apakah yang kanan atau yang kiri, maka kondisi yang ketiga kembali kepada hukum asal, bahwa yang kanan itu jauh lebih baik dibandingkan yang kiri. Taib, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan di antara perbuatannya oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, yu'jibuhu at-tayammum. Beliau suka dengan yang kanan. Pertama, fi tana'ulihi, ketika beliau menggunakan sandal. Jadi ketika menggunakan sandal, Nabi SAW suka dengan mendahulukan kaki kanan sebelum kiri. Tapi kalau melepasnya terbalik, kaki kiri dulu baru kanan. Maksud saya ini memakainya. Bicara soal memakai sandal, tentu memakai sandal juga dalam Islam itu diatur. Itu menunjukkan kesempurnaan Islam, bahwa Islam itu bukan hanya mengatur perkara-perkara ibadah saja. Tidak, bahkan sampai kepada ada bersandal itu dalam Islam itu ada. Dan ini tidak pernah diajarkan di luar ajaran Islam. Menunjukkan sempurnanya Islam. Bahwa semua diatur, sampai ke sandal, urusan sandal pun diatur dalam Islam. Pertama, tentu at-tayammun fi na'li, menggunakan kaki kanan dalam bersandal ini sesuatu yang disyariatkan berdasarkan hadis Aisyah yang kita baca. Kemudian juga melepaskan dengan kaki kiri ketika seseorang hendak melepaskan sandal. Ini bagian adab juga. Kemudian yang ketiga, duduk ketika menggunakan sandal. Karena sandal di zaman itu, di zaman Nabi itu kan modelnya sepatu diikat gitu kan, sehingga harus duduk. Kalau berdiri agak sulit, bisa membahayakan gitu. Tapi sekarang kan alhamdulillah sandal mudah gitu ya, walaupun sambil berdiri pun kita bisa menggunakan sandal. Kalau kan pakai khuf, ya pakai khuf namanya, agak sulit kecuali dengan duduk. Kemudian juga yang keempat, dilarang, tidak boleh seseorang itu menggunakan satu sandal ketika berjalan. Tak boleh. Kata Nabi SAW, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, tidak boleh seseorang itu berjalan dengan satu sandal, imma lepas dua-duanya atau pakai dua-duanya, kata Rasul. Umpamanya nih ibu ke pasar, Allah takdirkan lepas pula talinya yang salah satunya, maka ibu jangan menjinjing satu sandal, yang satunya pula dipakai. Atau ketemu kresek di jalan, diganti sandalnya dengan kresek yang satu kakinya. Tidak boleh lepas dua-duanya, karena ini larangan. Ya, tidak boleh menggunakan satu sandal itu. Dan kalau ibu pakai satu sandal kemana-mana pun dibilang orang gila. Coba aja pakai satu sandal kemana-mana, orang bilang kenapa orang itu jibat. Jadi Islam itu juga menjaga penampilan kita. Kalau mau pakai sandal pakai dua-duanya, kalau mau melepas lepaskan dua-duanya. Dan kalau ibu berada di kuburan sedang berziarah, memanjakan ziarah kubur diajak suami, maka disunnahkan untuk melepas sandal. Karena Nabi SAW pernah marah kepada seorang laki-laki yang sedang menggunakan sandal melewati areal kuburan.
Kata Rasul, ya sahiba sibtaini waihaka alki sibtiyatiki. Sibtiyatika, wahai pemilik dua sandal, celaka, lepaskan kedua sandal. Dari sini hukumnya sunnah seseorang itu masuk ke area kuburan tanpa menggunakan sandal. Tetapi kalau kuburannya bisa dilewati, kalau kuburannya banyak duri, banyak beling, banyak paku, ya lebih baik pakai sandal kan, karena ada madarat di situ. Tapi sekali-kali pun ibu dianjurkan kalau bisa sekali-kali berjalan tanpa sandal. Jadi tidak harus mesti pakai sandal kan. Sekali-kalilah seseorang itu berjalan tanpa sandal. Intinya bahwa inilah diantara adab-adab dalam Islam tentang sandal. Lah, dalam hadis yang kita bahas ini, diantara sekian adab menggunakan sandal adalah at-tayammun fi tanahulihi. Berusaha untuk menggunakan yang kanan pada ketika menggunakan sandal. Kemudian, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa tarajjulihi. Tarajjul itu artinya penyisir. Sebagian para ulama seperti yang dijelaskan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau memaknai makna tarajjul. Makna tarajjul adalah menyisir rambut kepala, termasuk juga dengan janggut, dengan cara meminyaki keduanya. Dikasih minyak gitu ya. Itu disebut tarajjul. Supaya lebih rapi lagi maksudnya. Karena ada rambut-rambut itu yang susah diatur, centang perenang ke sana kemari disisir tetap saja ke situ gitu ya. Lah supaya rapi, maka ditarajjul maksudnya dikasih minyak kemudian disisir, baik rambut laki-laki atau perempuan ataupun janggut bagi laki-laki. Lah Syekh Utsaimin rahimahullahu taala juga memberikan makna tarajjul adalah memberikan minyak kepada rambut kemudian menyisir dan merapihkannya. Itu makna tarajjul. Dan Syekh Abdul Razak beliau mengatakan juga tarajjul adalah menyisir rambut, membersihkannya, kemudian memberikan perhatian khusus padanya. Artinya kalau di zaman sekarang ada perawatan lah namanya rambut itu. Kenapa kita harus merawat rambut, Bu? Karena Nabi SAW mengatakan man kana lahu sya'run falyukrimhu, kata Rasul. Siapa yang memiliki rambut hendaklah memuliakan rambutnya. Dengan cara tadi menyisir, ngasih minyak, merapihkan atau ke salon gitu ya. Itu bagian daripada tarajjul artinya. Tapi masalahnya harus dipahami, menyisir bagi perempuan mungkin sebuah kewajiban karena berkenaan dengan kecantikan masalahnya. Sebab kalau wanita jarang menyisir itu jadi menambah ataupun mengurangi kecantikan dia. Tapi masalahnya laki-laki. Apakah laki-laki dibolehkan menyisir tiap hari? Ibu mungkin yang pernah hidup di tahun-tahun belakangan kan itu ya. Kalau zaman dulu anak-anak muda bergaya itu biasanya bawa-bawa sisir kan, Bu. Bukan dompet yang dibawa, itu sisir. Sisir itu ditaruh di belakang. Sisir kecil, kalau sisir gede ya enggak lah. Biasanya itu di kemana-mana bawa sisir. Tetapi pertanyaannya, apakah laki-laki boleh menyisir tiap hari? Karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam anit tarajjuli illa ghibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang tidak boleh menyisir kecuali dibuat jarang-jarang. Kalimat ghibah, Imam Ahmad memberikan catatan maksudnya ghibah di sini artinya yauman wa yauman. Jadi sehari menyisir sehari tidak, atau sehari memberikan minyak sehari tidak.
Makanya dalam hadis yang lain juga sama gitu ya. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yanhana anil irfahi, qulna wa mal irfah, qala at-tarajjul kulla yaumin. Nabi SAW melarang kita untuk irfah. Kami bertanya, apa itu irfah? Maka Nabi SAW menjawab, menyisir sepanjang hari, pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, nyisir terus ya. Maka itu dilarang dalam Islam. Makanya kata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu tadi yang mengatakan, wal haditsu yadullu ala karahiyatil ishtighali bitarjih fi kulli yawm li'annahu naw'un minal irtifah wal irtifah al istikthar minaz zinati wa alla yazal yuhayyi'u nafsah. Kata Syaukani rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan makruhnya menyibukkan diri dengan menyisir bagi laki-laki ya. Maksudnya sepanjang hari. Karena ini termasuk irfah. Termasuk irfah itu bergaya-gaya, bermegah-megah gitu ya. Kemudian kata beliau, dan irfah sendiri maksudnya adalah terlalu banyak berhias. Dan itu kan perbuatan perempuan, banyak berhias itu. Bukan laki-laki yang harus depan cermin terus kan gitu ya. Itu pekerjaan perempuan, berhias itu. Bukan pekerjaan laki-laki. Makanya kemudian kenapa menyisir bagi laki-laki terus menerus itu dilarang. Jadi kalau ibu melihat suaminya acak-acakan rambutnya ya, memang begitulah sifat laki-laki. Justru ibu aneh kalau punya suami kok tiap hari pagi siang sore nyisir terus. Ada apa ini? Nyisir terus itu. Karena itu tugasnya perempuan. Tukang sisir itu biar nampak cantik rapi gitu. Kau laki-laki ya. Makanya kenapa secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Rasul melaknat laki-laki yang menyerupai wanita ataupun sebaliknya. Di sini maka harus diperhatikan bagi laki-laki, boleh kita sebagai laki-laki menyisir, tetapi jangan seperti perempuan menyisir yang intens hampir setiap hari, karena walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang ingin saya sampaikan di antara adab menyisir itu, pertama memuliakan dari rambut sebelah kanan. Ibu kalau menyisir, maka dahulukan sebelah kanan dulu. Sebelah kanan dulu disisir sebelah sini. Kalau sudah rapih baru ke sebelah kiri. Begitu adabnya. Kalau memulakan dari sebelah kiri, hukumnya makruh. Tidak haram tapi makruh. Bagaimana Ustaz kalau kiri kanan? Ya nanti sunnah makruh nanti gitu jadinya. Maka sebaiknya yang kanan-kanan saja. Kemudian yang kedua, termasuk juga di antara adab menyisir itu adalah memberikan minyak rambut. Merapihkannya, kalau tidak ada minyak ya pakai air lah. Supaya apa? Supaya tidak acak-acakan ya. Kemudian yang ketiga, termasuk apabila ibu ke salon mencukur rambut, ataupun bapak-bapak juga sama, kalau datang ke salon mencukur rambut, minta bu kepada tukang cukurnya, tolong dahulukan sebelah kanan, potong dulu sebelah sini, tapi habis itu jangan ditinggalkan, sebelah kirinya potong juga. Jadi di sini menunjukkan bahwa tidak boleh mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian. Dalam bahasa hadis disebut qozak, tidak boleh qozak. Maka ibu kalau punya anak kecil kemudian dibawa ke tukang cukur, jangan disisakan di depan jambul. Kalau zaman dulu biasanya sengaja anak itu dibotakin sebelah sini, jambulnya pula dibiarkan di depan. Tidak boleh, itu qozak. Qozak itu dicukur semuanya. Kalau mau dibiarkan semua, kalau mau dicukur semua. Karena lihat anak-anak zaman sekarang ini sudah bagus-bagus nih rambut nih, ya dicukur kayak tentara gitu, disisakan hanya berapa senti saja. Nanti dicuak pula di sini. So, ngapain dicuak-cuak di situ? Biar keren-keren dari mana? Islam tidak mengajarkan seperti itu.
Jadi qazak dilarang, tidak boleh mencukur sebagian dan meninggalkan yang lain. Termasuk juga tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh sampai berlebihan mengurus rambut dan menyisirnya. Sampai ada orang yang pengen bagus rambut itu sampai menghabiskan biaya banyak, berlebihan. Ya, sampai kemudian diwarnai dengan berbagai macam warna dan pokoknya dia perhatikan rambutnya saja. Nggak boleh, secukupnya saja kalau mau merawat rambut. Nggak boleh berlebihan. Karena biaya untuk perawatan yang harusnya untuk yang lainnya habis di situ. Nanti takutnya masuk kepada israf, membelanjakan kepada sesuatu yang dihalalkan tapi berlebihan. Dan Allah melarang tidak boleh israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang israf. Orang-orang yang membelanjakan tetapi berlebihan dalam belanjanya. Kalau mubadzir itu orang yang membelanjakan sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, fi tanaqulihi wa tarajjulihi. Kemudian yang ketiga, wa tuhurihi. Dan juga dalam bersuci. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mendahulukan yang kanan. Dalam bersuci, Nabi SAW selalu mendahulukan yang kanan. Karena Nabi SAW mengatakan saat salah satu putri beliau meninggal dunia, kemudian dimandikan, maka Nabi SAW memerintahkan kepada orang yang memandikan putrinya ini, apa kata Rasul? Dahulukan yang kanan dulu. Kata Nabi SAW, dahulukan yang kanan dulu ketika memandikan Zainab putra beliau. Sebagaimana dinyatakan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahunna fi ghasli ibnatihi Zainab ibda'na biyaminiha wa mawadi'al wudu'i minha muttafaqun alaih. Kata Ummu Atiyah, Nabi SAW berkata kepada mereka para pemandi jenazah putrinya Zainab itu, dahulukan yang kanan-kanan dan tempat-tempat anggota wudu. Menunjukkan bahwa dalam toharah harus mendahulukan yang kanan. Termasuk ibu sedang wudu. Sedang wudu ya tangan kanan dulu 3 kali baru tangan kiri. Kaki kanan dulu 3 kali baru kaki kiri, gitu ya. Termasuk ketika mandi jinabah juga sama. Kita membasuh sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Termasuk memandikan jenazah juga sama. Ya, jadi pada setiap toharah maka disunnahkan yang kanan-kanan. Bahkan lebih daripada itu, di ujung hadis Nabi mengatakan apa? Wa fi sya'ni kullihi. Wa fi sya'ni kullihi, maksudnya pada seluruh urusan. Pada seluruh urusan yang tidak ada dalilnya, maka mendahulukan yang kanan itu hukum asal. Mendahulukan yang kanan itu hukum asal. Lah dari hadis ini kita tahu bahwa di antara kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kesempurnaan agama yang mengatur sampai kepada urusan sandal, urusan menyisir, urusan sesuci, sampai kepada semua urusan. Ya, diatur dalam Islam itu salah satunya mendahulukan yang kanan-kanan, kecuali memang ada dalilnya seseorang itu mendahulukan yang kiri. Memang ada dalilnya, seperti masuk kamar mandi, ya memang ada dalilnya. Keluar dari masjid, melepas sandal, ketika cebok, istinja dan lain sebagainya. Berarti kalau ada perintahnya memang harus mendahulukan yang kiri, ya tentu melaksanakan perintah lebih baik. Karena memang sudah ada porsinya, mana yang kanan dan mana yang kiri. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sampai mengatakan wujubul akli bil yamin wa wujubus syurbi bil yamin wa annal akla bis shimali aw syurba bis shimali haram. Wajib mendahulukan yang kanan pada makan dan minum, sebab kalau makan dan minum menggunakan tangan kiri bukan makruh lagi, haram. Sampai diharamkan kata beliau. Tetapi kecuali yang mungkin tangannya patah, tangannya
baru jatuh, tidak bisa menggunakan yang kanan, maka dalam kondisi darurat seperti ini ya mau tidak mau harus tangan kiri kan gitu. Kalau tidak ada yang menyuapi. Tapi hukum asal yang kanan baik pada masalah yang lainnya itu sangat dianjurkan di dalam Islam karena hikmahnya tadi sudah saya katakan, dalam rangka menyelisih setan, dalam rangka tafaul supaya di akhirat menjadi ashabul yamin, kemudian dalam rangka memuliakan yang kanan, dan dalam rangka bagian daripada adab, ya, adab kita sesama manusia mendahulukan yang kanan-kanan. Ini diantara penjelasan singkat dari hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Taib. Sekarang kita akan memetik beberapa faedah. Satu, dalam hadis ini dari rangkuman semua yang sudah saya jelaskan tadi, satu, bahwa dalam hadis ini dalilun ala istihbabi al bada'ati birrijlil yumna fil lubsin na'li wa ghairihi. Dalil hadis ini menjadi dalil tentang sunnahnya mendahulukan kaki kanan, karena kan hadis ini dimulai dari memakai sandal, ya. Hadis ini dalil disunahkan yang memulai dengan kaki yang kanan ketika menggunakan sandal. Lah begitu juga yang semisal dengan sandal, seperti ibu menggunakan kaos tangan atau kaos kaki. Nah, sama pakai kaos kaki pun kaki kanan dulu baru kaki kiri, ataupun menggunakan kaos tangan maka yang kanan dulu baru yang kiri. Kemudian yang kedua, dalilun ala istihbabi al-bada'ati bil janibil ayman minar ra'si inda tasrihihi wa duhnihi wa rubbama yuqal mithluhu fi tamshiti lihyati. Hadis ini juga dalil disunahkan memulai dari samping sebelah kanan kepala saat mencukurnya atau saat memberikan minyak kepada rambutnya atau saat merapihkan janggutnya bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga dalilun ala istihbabi al-bada'ati bil yamin fil wudu'i wal ghasli. Hadis ini juga menunjukkan tentang sunnah hukum yang mendahulukan yang kanan baik dalam berwudu ataupun dalam mandi besar. Dan itu berdasarkan ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat, bahwa Aisyah Ummul Mukminin mengatakan yuhibbu tayammun fi sya'ni kullihi, bahwa Rasul senantiasa suka dengan yang kanan-kanan pada setiap perkaranya, ya dulu ala masyru'iyati al-bada'ati fil yamin fi kulli syai'in, bahwa hadis ini menunjukkan pada segala sesuatu hal kalau memang tidak ada dalilnya apakah harus menggunakan kanan atau kiri, maka kembali kepada hukum asal menggunakan yang kanan itu jauh lebih baik lagi. Ini diantara faedah-faedah rangkuman dari apa yang sudah saya jelaskan. Taib, sampai di sini satu hadis saja. Silakan.